Selamat siang, perkenalkan nama saya Francisca Febrianti Wawa, NIM 331180333, Prodi Akuntansi, kelas A semester 7. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengauditan sektor publik, yaitu pengendalian internal. Yang pertama, definisi pengendalian internal. Itu suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, komponen pengendalian internal. Menurut the Community of Sponsoring Organization atau COSO, pengendalian internal terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penilaian risiko, yang ketiga, aktivitas pengendalian, yang keempat, informasi dan komunikasi, dan yang kelima, pemantauan atau monitoring. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Dalam Community of Sponsoring Organization, terdapat 5 prinsip yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian, antara lain, yang pertama, komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga, menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Komitmen terhadap kompetensi. Yang kelima, mendorong akuntabilitas atas sistem pengendalian internal. Selanjutnya yang kedua, penilaian risiko. Setiap entitas menghadapi berbagai risiko dari sumber eksternal maupun internal. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Terdapat 4 prinsip yang berkaitan dengan penilaian risiko, antara lain, yang pertama, menentukan tujuan, yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis risiko, yang ketiga, menilai risiko, yang keempat, mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arah manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian. Terdapat 3 prinsip yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian, antara lain, yang pertama, mengembangkan aktivitas pengendalian, yang kedua, mengembangkan kontrol umum atas teknologi, dan yang ketiga, merinci ke dalam kebijakan dan prosedur. Selanjutnya yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi diperlukan entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan manajemen menggunakan informasi yang relevan untuk mendukung berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal. Komunikasi bersifat terus-menerus yang menyediakan berbagai dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi internal adalah sarana untuk menyebarkan informasi ke seluruh organisasi. Yang kelima, pemantauan. Pemantauan adalah evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya, yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal ada dan berfungsi dalam Community of Sponsoring Organization.
Terdapat dua prinsip yang berkaitan dengan pengawasan, antara lain yang pertama, evaluasi berkelanjutan dan atau terpisah. Yang kedua, evaluasi dan melaporkan setiap kekurangan. Selanjutnya, tujuan pengendalian internal. Tujuan dari pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa yang pertama, aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu atau perorangan atau oknum karyawan tertentu. Yang kedua, informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil rasio, baik salah saji laporan keuangan yang disengaja atau kecurangan, maupun yang tidak disengaja atau kelalaian. Yang ketiga, karyawan telah menataati hukum dan peraturan. Selanjutnya, prinsip pengendalian internal. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab. Penetapan tanggung jawab di sini agar supaya masing-masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas tertentu yang telah dipercayakan kepadanya. Yang kedua, pemisahan tugas. Pemisahan tugas di sini maksudnya adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi. Yang keempat, pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik. Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik sangatlah penting. Setiap pengendalian ini berkaitan dengan pengamanan aset. Selanjutnya yang kelima, pengecekan independen atau verifikasi internal. Kebanyakan sistem pengendalian internal memberikan pengecekan independen atau verifikasi internal. Prinsip ini membuktikan peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan lainnya yang berbeda. Selanjutnya, keterbatasan pengendalian internal. Keterbatasan pengendalian internal sistem pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya, keterbatasan pengendalian internal. Keterbatasan pengendalian internal sistem pengendalian internal perusahaan pada umumnya dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa aset perusahaan telah diamankan secara tepat dan bahwa catatan akuntansi dapat diandalkan. Pada dasarnya, konsep jaminan yang memadai ini sangat terkait langsung dengan sebuah asumsi yang mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membentuk atau menerapkan prosedur pengendalian harusnya jangan sampai melebihi manfaat yang diperkirakan akan timbul atau dihasilkan dari pelaksanaan prosedur pengendalian tersebut. Selanjutnya, keterbatasan pengendalian intern meliputi yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang penting dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian internal. Sebuah sistem pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif oleh karena adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh, atau bersifat acuh tak acuh. Selanjutnya, persengkongkolan atau kolusi, di mana kolusi ini akan dapat secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah sistem dan mengeliminasi proteksi yang ditawarkan dari pemisah tugas. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat memicu keterbatasan pengendalian internal. Dalam perusahaan yang berskala kecil, sebagai contoh, mungkin akan sangat sulit untuk menerapkan pemisahan tugas atau memberikan pencekalan atau verifikasi internal, mengingat satu karyawan mungkin saja dapat merangkap mengerjakan beberapa pekerjaan yang berbeda sekaligus. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kegagalan pengendalian. Pengendalian, meskipun dibuat secara cermat,
tidak selalu mencapai tujuan seperti yang diinginkan mereka yang membuatnya. Hal ini disebabkan meskipun pada dasarnya pengendalian dirancang untuk membantu manajer agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, namun dalam kenyataannya banyak manajer yang memandang pengendalian sebagai sebuah gangguan, ancaman, ataupun tantangan yang harus diatasi. Selanjutnya, Adga dan Stan dalam Steyer dalam buku Kurniawan mengidentifikasi 4 macam reaksi negatif terhadap sistem pengendalian, antara lain, yang pertama dianggap sebagai permainan. Pengendalian dilihat sebagai sebuah tantangan, sesuatu yang harus dikalahkan, dan bukan sebagai alat yang berguna bagi manajemen. B. Dianggap sebagai objek sabotase. Pegawai organisasi berusaha untuk merusak sistem pengendalian, menciptakan kebingungan, dan merancang proyek dengan berkarakteristik yang kompleks. Tujuannya adalah untuk membuat sistem tidak beroperasi, tidak dapat diandalkan, dan terlalu rumit. C. Informasi yang tidak akurat. Manajer melakukan manipulatif informasi untuk membuat dirinya dan unitnya kelihatan lebih baik, atau menciptakan data yang salah sehingga pengendalian tidak beroperasi dengan semestinya. D. Ilusi pengendalian. Manajer memberikan kesan bahwa sistem pengendalian memang berfungsi dengan baik, sementara dalam kenyataannya sistem tersebut diabaikan atau disalahartikan. Hasil yang baik dikatakan sebagai hasil dari sistem. Hasil yang tidak baik dikatakan bersumber dari kondisi yang tidak biasa yang berada di luar sistem. Sekian hasil dari pemaparan materi pengendalian internal. Terima kasih.